Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziza Anissa, researcher dari Pusat Neuroscience UHAMKA di Neurovlog. Nah, vlog kali ini sebenarnya udah pernah dibahas di vlog sebelumnya, tapi lebih keberkaitan how to cope anxiety di era pandemi. Pada kali ini berhubung dengan pemberitaan lonjakan pasien COVID yang meningkat di akhir tahun ini, dan kemudian juga kita akan menghadapi Christmas bagi yang merayakan, dan juga kemudian hingga tahun baru nanti, jadi akan ada di transisi liburan panjang untuk masyarakat. Beberapa orang mengkhawatirkan adanya lonjakan pasien COVID dan juga harapan hidup. Nah, khawatirnya ada beberapa orang yang nggak survive dari COVID dan akhirnya meningkatkan tingkat kematian. Tentu saja ini bukan hal yang menyenangkan untuk kita bahas, karena mungkin beberapa orang yang tadinya sudah merasa baik-baik saja, terus kemudian mendapatkan pemberitaan melonjaknya, terus kemudian ada pemberitaan dengan vaksin yang terus diuji, terus kemudian simpang siurnya pemberitaan antara hoax dan juga benar yang beberapa media sebarkan, membuat beberapa yang tadinya sudah baik-baik saja kembali anxiety, takut, terus juga kembali anxiety. Sebenarnya ada beberapa gejala yang dialami oleh pasien COVID seperti hilangnya penciuman. Itu sangatlah wajar karena memang virus bisa saja masuk ke dalam saluran pernapasan kita, kemudian bisa ke transfer ke otak kita, sehingga kita pun juga sulit untuk mencium aroma yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada lelah, ada juga rasa pusing, kemudian juga sakit kepala, adanya juga kerusakan otak, bahkan stroke, bahkan juga ada terhambatnya suplai darah dan juga oksigen ke dalam otak. Hal tersebut juga terjadi. Terus juga ada perubahan antara zat kimia dopamin dan juga kadar serotonin pada olfak bulb, kepada yang bertanggung jawab untuk memberikan kita motivasi, bahagia, dan juga beberapa tindakan. Ya, hal ini tentu saja akan merubah kita ke dalam beberapa hal seperti suasana hati, terus juga yang jadinya kelelahan, terus juga ada perubahan kognitif pada diri kita yang akhirnya mungkin, semoga tidak ya, yang bisa jadi mengantarkan kita kepada stres, depression, dan juga mungkin gangguan kecemasan. Kita harus lebih aware terhadap self-love, bagaimana kita juga untuk membahagiakan diri kita di masa pandemi ini agar tidak stres dan juga imun tetap terjaga. Karena ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa kalau kesedihan, swing mood, dan juga depresi itu sangat berkaitan dengan hal-hal yang kompleks, fisiologis yang kompleks seperti syaraf dan juga imun. Itu sangat berkaitan, sehingga memang itu harus dijadikan concern kita terhadap era pandemi ini. Lalu sekarang sudah mulai transisi semuanya going to digital, dari conference, terus juga sekolah, dan juga beberapa kegiatan lain yang semua di-deliver ke digital. Tentu saja ketika kita melihat layar itu pun juga ada efeknya seperti kelelahan, dan itu pun juga harus kita maintain agar tidak terlalu lama untuk menatap layar, dan juga mungkin tidak terlalu lama untuk online. Kita bisa mungkin biar lebih tenang, yang tadi anxiety kita ikut Tai Chi, kemudian juga kita bisa ikut beberapa kajian podcast, misalnya ikut podcast, atau misalnya kita coba untuk yoga di dalam ruangan, atau mungkin kita berjalan kaki selama 10 menit. Berjalan di tempat pun juga nggak apa-apa, karena itu bisa merefresh lagi kita, karena ketika kita berjalan itu akan ada relaksasi juga buat kita. Untuk digital pun juga dapat berguna platform-platform untuk kita bisa bersosialisasi dengan teman. Tapi ya tadi saya ingatkan lagi kembali bahwa itu tidak baik dalam jangka waktu yang lama dalam satu hari, karena itu bisa membuat kita radiasi. Pertama, kita juga bisa pusing dan juga kita bisa jadi kelelahan. Bahkan secara emosional pun juga, kalau misalnya mungkin kita pakai gadget kita online setiap hari, interaksi sosial media, itu pun juga bisa berdampak pada mental health kita. Jadi kita tetap harus bijak dalam menggunakan hal-hal yang
berkaitan dengan digital. Pemberitaan pun juga dibatasi, kita dapat memilahnya dan juga jangan terlalu sering untuk melihat berita. Kita tetap update, tapi kita tidak boleh terlalu sering untuk melihatnya kalau misalnya kita dalam keadaan kita anxiety dan juga kita mungkin rentan untuk anxiety gitu. Mungkin kita harus mengukur diri kita juga. Selama pandemi ini tetap harus menjaga, stay safe, tetap pakai masker, cuci tangan, dan juga tetap jaga jarak. Bye everyone, see you in the next vlog.